Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah mandi dan bersiap dalam waktu singkat, juga berkendara dengan kecepatan tinggi, akhirnya sekarang Leon tiba di rumah Rindu. Tidak sampai 1 jam dari Rindu telepon tadi, Leon sudah berada di tempat itu. Mobil mewah Leon yang berhenti di halaman rumah Rindu mencuri perhatian para wartawan yang berada di sana. Mereka semua saling pandang dan bertanya-tanya, sangat penasaran dengan pemilik mobil itu. Apakah Evan? Tak lama kemudian, Leon keluar dari mobil. Tubuhnya yang gagah dan wajahnya yang tampan semakin mengundang tanda tanya, siapa kira-kira dia? Tidak terlihat seperti orang biasa. Jadi mereka yang berani mengganggu Lea dan Rindu. Sangat menyebalkan. Setelah ini teruskan aja kalau berani. Sekalian ku bikin hancur karir kalian. Sambil mengumpat dalam hatinya, Leon melangkah penuh percaya diri menghampiri kerumunan wartawan itu. Lalu dengan angkuh Leon menegur mereka. Siapa kalian? Ada perlu apa dengan pemilik rumah? Salah seorang dari wartawan itu maju dan memberikan jawaban atas pertanyaan Leon. Kami di sini untuk meminta klarifikasi dari Mbak Rindu mengenai hubungannya dengan Evan. Sebelum Leon menjawab, salah seorang lagi datang mendekat sambil mengajukan pertanyaan. Kalau boleh tahu, Anda siapa? Apa ada hubungan istimewa dengan Mbak Rindu? Ada, tentu saja ada. Aku adalah mantan suaminya Rindu, ayah kandung Milea. Perlu kalian ketahui, saat ini aku sedang berusaha rujuk dengan Rindu. Tapi gara-gara Evan, hubunganku dengan Rindu jadi nggak ada kemajuan. Padahal di antara kami sudah ada anak, dan sudah seharusnya kami bersama lagi. Tidak ada kesan ramah dalam jawaban Leon itu. Dia malah terlihat kesal, seperti orang yang sedang menahan cemburu. Wartawan juga menyadari itu, yang tadinya hanya 2 orang, sekarang hampir semua mengerumuni Leon, sama seperti kemarin ketika mendatangi Rindu. Saat ini pun para wartawan itu juga berlomba-lomba mengajukan pertanyaan pada Leon. Tidak ada yang menyia-nyiakan kesempatan itu. Berita tentang kisah cinta segitiga yang melibatkan Evan pasti laku keras nanti, pikir mereka. Anda bilang Evan menjadi penghalang dalam hubungan Anda dan Mbak Rindu. Apa itu artinya Mbak Rindu juga punya perasaan yang sama dengan Evan? Jika nanti mereka pacaran, apa Anda bisa menerimanya? Bagaimana pendapat Anda tentang pengakuan Mas Evan kemarin? Tangan Leon mengepal karena terlalu kesal dengan wartawan-wartawan itu. Bagi Leon, pertanyaan mereka tidak bermutu. Apa-apaan menanyakan bagaimana kalau Rindu pacaran dengan Evan, padahal itu tidak mungkin terjadi. Jika kalian bisa tenang, aku akan menjawab. Kalau seperti ini terus, mana bisa aku memberikan jawaban? Ucap Leon dengan tegas. Lalu matanya menatap tajam pada satu persatu wartawan itu. Mereka pun terdiam seketika, namun tidak ada yang berpindah tempat karena masih menunggu jawaban Leon. Rindu gak ada perasaan apa-apa pada Evan, dan mereka gak akan pernah pacaran. Sekarang kalian semua bubar, jangan mengganggu Rindu lagi. Asal kalian tahu, anakku belum pulih total dari sakitnya. Sikap kalian yang memaksa kayak gini, itu sangat mengganggu anakku. Kalau terjadi apa-apa dengannya, kalian mau tanggung jawab? Para wartawan itu tidak ada yang membantah atau mengajukan pertanyaan lagi. Mereka hanya bertanya-tanya dalam hati, siapa kira-kira laki-laki yang katanya mantan suami Rindu itu. Bicaranya tegas dan tidak tampak ragu sedikit pun. Mereka jadi penasaran dengan identitas Leon. Bubar,
kata Leon. Lalu satu persatu dari wartawan itu pun pergi meninggalkan rumah rindu. Namun sebelum itu mereka sudah mengambil foto Leon terlebih dahulu. Dengan foto itu mereka yakin akan mendapatkan berita yang lebih menarik lagi. Para wartawan yang haus berita itu mulai mencari informasi tentang Leon. Dengan modal foto yang diambil waktu di halaman rumah rindu, akhirnya mereka berhasil mendapatkan identitas Leon. Tidak membutuhkan waktu lama untuk itu, cukup 1 hari saja. Wah, ternyata benar mantan suami Rindu bukan orang sembarangan. Ternyata dia pengusaha sukses, anak konglomerat. Leon, nama yang bagus, latar belakangnya juga bagus. Ini pasti bisa menjadi berita yang fenomenal dan menghasilkan banyak uang. Wartawan itu sangat senang setelah mendapatkan informasi tentang Leon, apalagi setelah tahu kalau Leon bukan orang sembarangan. Rasanya mereka seperti melihat harta karun. Ada pundi-pundi uang melimpah dari berita yang didapatkan kali ini. Akhirnya, para wartawan itu tidak membuang-buang waktu lagi. Setelah informasi tentang Leon ada di tangan, mereka langsung menyusun beritanya dan mengunggahnya di media. Mantan suami Rindu adalah pengusaha kaya raya. Antara pengusaha kaya dan artis papan atas, siapa yang akan dipilih Rindu? Evan terlibat cinta segitiga. Akankah dia mundur? Beberapa judul berita yang isinya tentang Leon, Evan, dan Rindu itu sekarang sudah menjadi berita paling populer di media. Sambutan dari warganet pun semakin antusias, seakan-akan mereka tak mau ketinggalan dengan informasi seputar kisah cinta segitiga yang sedang memanas itu. Menunggu ending yang bahagia, siapapun yang dipilih Rindu, semoga itu yang terbaik untuk mereka. Kalau aku jadi Rindu, nggak mikir panjang, langsung milih Evan, artis papan atas gitu loh. Nggak tahu dulu penyebabnya mereka cerai apa, tapi kalau aku di posisi Rindu, lebih baik rujuk lagi dengan Leon. Udah ada anak juga di antara mereka. 1 atau 2, kenapa pilih 1 kalau bisa dapat 2? Beragam komentar membanjiri berita-berita itu. Ada yang mendukung Evan, ada yang mendukung Leon, ada juga yang mendukung keduanya. Mereka sangat semangat memberikan komentar, sehingga berita itu semakin naik dan menguasai semua media. Sampai akhirnya berita itu pun diketahui oleh Daddy Zain. Leon, dia berulah lagi. Ayah kandung Leon itu menggeleng-geleng sambil mendesahkan nafas kasar. Dia tidak suka melihat anaknya masuk berita dan warawiri di media. Apalagi persoalannya hanya tentang percintaan, sama sekali tidak elegan. Kemudian, Daddy Zain memutuskan untuk mendatangi Leon yang saat ini ada di ruang kerjanya. Kalau nggak ditegur, anak bandel itu akan semakin berulah. Dad, Leon terkejut saat Daddy Zain tiba-tiba masuk ke ruangannya dan duduk di depannya dengan raut muka yang tidak sedap dipandang. Apa yang kamu lakukan, Leon? Bisa-bisanya kamu masuk berita seperti itu, tegur Daddy Zain sambil menatap Leon dengan tajam. Lalu Leon menyugar rambutnya dengan kasar. Aku juga nggak tahu kalau akan kayak gini, Dad. Aku kemarin cuma belain Rindu karena wartawan-wartawan itu mengejarnya sampai rumah. Saya aja sampai ketakutan, Dad. Tapi caramu membela salah. Kamu ngomong kayak gitu sama saja dengan membuat masalah baru. Kamu gak beda jauh dengan Evan itu. Memberi klarifikasi tapi sambil memancing masalah yang lain lagi. Gerutu Daddy Zain. Leon tidak menjawab, dia hanya menggaruk-garuk tengkuk. Sebenarnya dia juga tidak menyangka kalau ucapannya kemarin bisa menjadi bahan berita yang lebih heboh. Dasar wartawan-wartawan sialan.
Dedi nggak mau tahu ya. Kamu harus menyelesaikan masalah ini segera. Jangan sampai nanti malah berlarut-larut dan merembet kemana-mana. Dedi nggak mau kalau gara-gara ini nanti berdampak pada perusahaan. Ingat Leon, Dedi sudah mengizinkan kamu mengelola perusahaan di sini. Jadi jangan berulah lagi. Dedi Zain kembali memperingatkan Leon. Aku nggak berulah, Dad. Aku cuma membela Rindu dan Lea. Evan tuh yang kurang ajar. Mentang-mentang abis donor sumsum tulang buat Lea, dia berani bilang cinta ke Rindu. Pura-pura nggak tahu dia kalau Rindu itu punya aku, jawab Leon sambil bersungut-sungut. Sejak kapan Rindu jadi punyamu? Bukannya dia masih menolak menikah denganmu? Lalu Leon berdecak kesal dan berkata, ya, dia kan masih butuh waktu, Dad. Makanya, jadi laki-laki itu jangan banyak ulah. Coba dulu kamu gak mabuk-mabukan, gak akan meniduri Rindu, dan gak akan dijebak oleh mantanmu. Omel Dedi Zain. Cuma mabuk sedikit, gak tahu kalau akhirnya akan begini. Kemudian Dedi Zain bangkit dari duduknya. Pokoknya Dedi nggak mau tahu. Cepat kamu bereskan masalah ini. Atau kamu mau nanti berita ini malah didengar oleh Wilona dan keluarganya. Terus mereka ngomong ke media kalau sebenarnya kamu dan Rindu nggak pernah menikah. Dan hampir menikahnya justru dengan Wilona. Cuma gagal karena adanya Lea. Habis kamu kalau beritanya sampai merembet ke sana. Setelah berkata seperti itu, Dedi Zain keluar ruangan dan meninggalkan Leon yang mendadak diam mematung.